Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat. Puasanya sudah semakin mendekat ke titik akhir. Akhir-akhir ini banyak kita temukan di grup-grup WA ataupun di Facebook juga tentang perbedaan cara pandang antara ustadz-ustadz, dan kita tahu itu bukan ustadz-ustadz papan bawah, tapi ustadz-ustadz papan atas ya, yang sudah menasional gitu, yang secara publik nasional sudah cukup terkenal lah mereka. Pertentangannya di antara di mana Allah gitu. Di mana Allah itu? Yang satu bertahan bahwa Allah itu ada di atas arsy. Ada lagi yang ngomong Allah itu di langit gitu. Ada lagi yang ngomong Allah itu tidak jauh dari urat leher kita gitu. Banyak. Ada lagi yang bilang bahwa Allah itu aku bersamamu dimanapun engkau berada gitu. Jadi pertikaiannya nggak kunjung selesai, karena pertama, mereka tidak memahami bahwa untuk memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya nahu, hanya soroh, hanya balago, tidak cukup. Al-Quran itu begitu multi kompleks. Dia perlu disiplin-disiplin ilmu lain. Ada sebuah instrumen, dan itu pun bukan sebuah alat yang bisa memberitahuan kita tentang Allah secara objektif, tidak. Hanya sebuah alat pendekatan yang itu namanya teori fisika gitu loh. Teori fisika yang membahas tentang ruang dan waktu. Dalam Bible dinyatakan bahwa dia adalah Alfa Omega. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dua pernyataan Alfa Omega dan yang awal dan yang akhir itu menunjukkan dia menguasai ruang dan waktu. Dia mengikat ruang dan waktu. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena dia mengikat ruang dan waktu, itulah yang menjadikan dia maha hadir dan absolut. Di situ masalahnya. Oke lah, memang bahasa mengatakan bahwa Allah di atas arsy, atau ada yang ngomong Allah di langit, ada yang ngomong Allah tidak jauh dari urat leher, ada yang bilang Allah dimanapun engkau berada, aku ada bersamamu. Itu pendekatan-pendekatan bahasa. Kita harus tahu bahwa bahasa itu juga sebuah instrumen yang punya keterbatasan. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa Allah itu laki-laki karena selalu disebut dengan huwa, bukan dengan hiya. Itu sebuah fakta. Artinya, sudahlah, berhentilah. Tidak mungkin kita akan mengetahui Gusti Allah Agung itu secara objektif, itu tidak mungkin. Gitu. Karena apa? Tidak mungkin yang imanen mengetahui yang transenden itu secara objektif, itu tidak mungkin. Kalau kalian terus memaksakan ingin mengetahui yang transenden itu secara objektif, kalian ingin mengetahui Allah secara objektif. Ingat, dalam kitab Torah, di kitab Ulangan disebutkan bahwa bagi kita hanya sebatas yang Allah nyatakan saja. Allah menyatakan dirinya itu dalam bahasa, sedangkan bahasa itu punya keterbatasan. Seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Dalam hadis dikatakan bahwa jangan kau pikirkan tentang zat Allah, tapi pikirkanlah tentang ciptaannya. Sudah jelas kan? Mungkin ada yang tanya, yang dimaksud zat Allah itu apa sih? Ya, objektivitas tentang Allah itu. Jadi jangan kau bayangkan kita zat itu seperti H2O, kita memahami nitrogen, kita memahami oksigen. Tidak begitu. Zat itu adalah objektivitas tentang Allah. Jangan dipikirkan, kita tidak akan pernah mungkin sampai ke sana. Maka untuk kalian-kalian semua, apabila kalian ingin mengetahui objektivitas tentang Allah, itu aku sarankan lebih baik kalian tidak percaya bahwa Allah itu ada. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin ketika kalian ingin mengetahui Allah secara objektivitas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.